Di sini saya akan mewawancarai salah satu pemilik UMKM dari Kedaimu. Jadi Ibu bisa diperkenalkan? Saya Putri, pemilik kedai seblak yang bernama Kedaimu. Ibu, bagaimana sih ceritanya? Bagaimana awal mula Kedaimu ini? Awalnya saya iseng, setiap hari kan bikin seblak. Ternyata ada yang bilang, oh enak, terus saya mencoba menjual di sekitaran depan rumah. Ternyata banyak peminatnya, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, seperti itu. Oh, jadi termotivasi dari situ ya Ibu ya, Iya. awal mula terbentuknya. Baik, yang apa saja sih tantangan yang terjadi dalam menjalankan usahanya? Karena baru buka, baru saja launching, jadi banyak anak-anak kecil datang ya rame-rame beli seblak, karena seblak itu masaknya lama, jadi anak-anak ada yang pengen buru-buru cepet-cepet, jadi saya kewalahan, keteteran. Nanti kedepannya pengen sih punya teman yang bisa bantu dan memperbesar kedaimu ini, seperti itu. Sudah sejauh mana Kedaimu ini memanfaatkan media digital Bu? Untuk sampai saat ini baru saya promosikan melalui WhatsApp dan baru saya buatkan banner dari Canva agar dilihat banyak orang juga sih. Kalau untuk gabung ke GoFood belum berani. Baik. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ya Kak, sepenuhnya digital, apa sih kira-kira harapan atau tujuan di masa depan nanti? Pengennya sih orderan masuk melalui online dari orang-orang jauh, bisa juga pengen juga Kedaimu ini bisa masuk ke GoFood ya, bisa dilalui banyak orang, bisa mesen melalui GoFood gitu. Baik. Lintang Amala Amalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen dari Unisnu Jepara. Dalam video ini saya akan membahas digitalisasi bisnis pada UMKM bernama Kedaimu. Yang pertama, profil UMKM. Kedaimu adalah usaha makanan ringan milik saudara saya yang berlokasi di sebelah SMP Kaliaman. Kedaimu menjual aneka makanan seperti seblak, sosis bakar, cireng, bakso mercon, dan berbagai macam minuman. Usaha ini berjalan secara rumahan dan menjalani pembeli dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, kondisi bisnis saat ini. Saat ini, Kedaimu melakukan promosi melalui WhatsApp, baik melalui status maupun chat secara langsung ke pelanggan. Pemilik juga sudah memanfaatkan Canva untuk membuat katalog digital dan banner promosi. Konten promosi visual juga sudah dibuat, meskipun masih perlu ditingkatkan kualitas dan konsistensinya. Sistem penjualan masih dilakukan secara langsung dengan pembayaran tunai dan belum bergabung dengan e-commerce atau layanan pesan antar online seperti GoFood atau GrabFood. Selanjutnya, analisis kesiapan digitalisasi. Dalam hal digitalisasi, Kedaimu sudah memulai langkah lebih awal dengan menggunakan WhatsApp untuk promosi. Namun, Kedaimu belum memiliki media sosial seperti Instagram, TikTok, dan belum menggunakan platform e-commerce atau marketplace. Tantangan utama yang dihadapi Kedaimu terletak pada pengembangan konten promosi yang lebih menarik dan konsisten. Selain itu, usaha ini belum menjangkau pasar digital yang lebih luas. Padahal dari sisi produk dan lokasi, Kedaimu memiliki potensi besar. Produk yang dijual tergolong kekinian dan digemari banyak kalangan, serta lokasinya yang sangat strategis karena dekat dengan sekolah dan di depan jalan raya. Selanjutnya, rekomendasi strategis. Rekomendasi digitalisasi untuk Kedaimu meliputi pembuatan akun Instagram dan TikTok untuk mempromosikan produk secara visual. Pemilik juga disarankan untuk mendaftar di layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Selain itu, Kedaimu juga dapat memanfaatkan fitur Google Businessku agar mudah ditemukan di Google Maps. Dengan menjadwalkan unggahan konten secara rutin dan menganalisis performa promosi, Kedaimu bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Selanjutnya, dokumentasi kunjungan. Berikut ini adalah dokumentasi kunjungan saya ke Kedaimu. Terlihat suasana kedai yang sederhana namun cukup ramai, terutama di jam pulang sekolah. Proses pembuatan makanan dilakukan langsung oleh pemilik dengan memilih bahan-bahan yang segar dan
cukup ramai, terutama di jam pulang sekolah. Proses pembuatan makanan dilakukan langsung oleh pemilik dengan memilih bahan-bahan yang segar dan dengan cara penyajian yang menarik. Saya juga sempat berbincang dengan pemilik kedaimu. Beliau menyampaikan bahwa awalnya usaha ini dimulai dari mencoba-coba, namun kini berkembang dengan berkat peminatan yang sangat meningkat. Kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya promosi digital dan waktu untuk mengelola media sosial. Pemilik berharap lewat digitalisasi, kedaimu bisa lebih dikenal luas dan bisa menerima pesanan dari pelanggan yang lebih jauh. Demikian video presentasi saya tentang digitalisasi UMKM kedaimu. Semoga strategi yang disarankan bisa membantu UMKM lokal berkembang lebih baik di era digital ini. Terima kasih.